bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu pembahasan, di mana di dalam pembahasan ini terdapat pengertian, komponen, jenis-jenis, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan yang terakhir contoh. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian, di mana multimedia pembelajaran adalah penggunaan berbagai jenis media atau teknologi secara terintegrasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman belajar. Multimedia bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik, memfasilitasi berbagai gaya belajar, serta membuat materi pelajaran lebih mudah dipahami. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu komponen, di mana di dalam komponen ini, di dalam multimedia pembelajaran ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu teks, terus yang kedua gambar atau grafik, yang ketiga audio, yang keempat video, dan yang terakhir animasi. Nah, seperti apa sih komponennya? Nah, yang pertama teks. Teks itu merupakan salah satu komponen dasar dalam multimedia pembelajaran. Di dalam teks dalam multimedia pembelajaran adalah kombinasi huruf yang membentuk kata atau kalimat untuk menjelaskan materi pembelajaran atau informasi tertulis yang memberikan keterangan atau penjelasan. Teks merupakan komponen yang praktis dan sederhana untuk menyampaikan informasi. Nah, ada beberapa kelebihan teks dalam multimedia, yaitu yang pertama dapat menyampaikan informasi yang padat, kemudian dapat digunakan untuk materi yang rumit dan kompleks, dan juga teknologinya untuk menampilkan teks pada layar komputer itu lebih sederhana dan murah dibandingkan media lain. Komponen yang kedua yaitu gambar atau grafik. Gambar adalah representasi visual dari objek, orang, atau konsep yang digambarkan secara dua dimensi, baik dalam bentuk nyata maupun ilustrasi. Sedangkan grafik adalah representasi data atau informasi dalam bentuk visual yang dirancang untuk mempermudah pemahaman. Nah, dalam pembelajaran multimedia matematika, gambar atau grafik membantu mempermudah pemahaman materi dengan memberikan ilustrasi visual yang mendukung konsep atau data yang kompleks. Komponen yang ketiga, audio. Audio adalah elemen suara yang digunakan untuk memperkuat penyampaian informasi atau materi. Nah, audio dapat berupa narasi, musik latar, efek suara, atau dialog yang mendukung teks, gambar, atau video yang disajikan. Audio juga membantu menggabungkan elemen visual dan verbal dalam multimedia pembelajaran, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Nah, ada beberapa fungsi audio. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Yang kedua, memperkaya pengalaman belajar. Dan yang ketiga, mencapai beragam gaya belajar. Nah, komponen yang keempat yaitu video. Video adalah elemen yang menyajikan informasi atau materi pelajaran melalui rekaman gambar bergerak, suara, dan terkadang teks atau grafik. Dengan menggabungkan elemen visual dan auditori, video memberikan cara yang kaya dan dinamis untuk menyiapkan materi pembelajaran. Nah, dengan dalam multimedia pembelajaran, video digunakan untuk memperjelas konsep,
menyampaikan penjelasan visual, dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Ada beberapa fungsi video dalam multimedia pembelajaran. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman, menarik perhatian, memfasilitasi belajar mandiri, dan juga yang terakhir simulasi dan demonstrasi. Nah, contoh penggunaan video dalam pembelajaran itu seperti apa sih? Nah, seperti memberikan tutorial video, dokumenter pendidikan, dan video animasi. Komponen yang terakhir yaitu animasi. Animasi adalah penggunaan gambar atau objek yang bergerak secara berurutan untuk menyampaikan informasi atau konsep secara dinamis. Nah, animasi membantu memvisualisasikan ide atau proses yang mungkin sulit dipahami hanya dengan teks atau gambar statis, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Animasi dalam multimedia pembelajaran adalah alat yang sangat efektif untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan menarik. Nah, ada beberapa fungsi animasi dalam pembelajaran. Yang pertama, memvisualisasikan konsep abstrak. Yang kedua, membantu menjelaskan proses secara lebih dinamis. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya tarik visual. Yang keempat, dapat memberikan simulasi interaktif. Yang kelima, meningkatkan retensi dan pemahaman. Nah, contohnya penggunaan animasi dalam pembelajaran bisa juga meliputi animasi sains, animasi matematika, dan juga animasi interaktif. Kemudian ada jenis-jenis multimedia pembelajaran. Nah, yang pertama ada multimedia linear. Adalah jenis multimedia yang kontennya disajikan secara berurutan tanpa adanya interaksi pengguna. Contohnya seperti multimedia linear ini seperti video pembelajaran, film. Terus ada ciri-ciri multimedia linear yang pertama, yaitu tidak ada interaktivitas. Maksudnya di sini adalah pengguna atau siswa hanya bisa menyimak atau menonton tanpa memiliki kontrol atas konten. Kemudian yang kedua, konten berurutan. Informasi atau materi disajikan dalam urutan yang telah ditentukan oleh pembuat. Terus yang ketiga adalah pengalaman pasif, di mana seperti tadi pengguna atau siswa hanya berperan sebagai penonton atau pendengar. Kemudian ada multimedia interaktif. Adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten dan dapat mempengaruhi alur penyajian materi. Contohnya seperti simulasi, aplikasi pembelajaran aktif. Ciri-ciri multimedia interaktif itu yang pertama adanya interaktivitas. Aktivitas antara pengguna dan juga penyaji. Terus penyaji dan juga seperti dapat berinteraksi dan langsung dengan konten seperti mengklik tombol, memilih menu, atau melakukan tindakan tertentu yang mempengaruhi jalannya presentasi. Kemudian yang kedua, kontrol di tangan pengguna. Maksudnya di sini adalah pengguna dapat mengendalikan dan memilih urutan penyajian informasi. Yang ketiga, lebih dinamis. Dibandingkan dengan multimedia linear, multimedia interaktif memberikan pengalaman yang lebih dinamis karena melibatkan pengguna secara aktif. Dan yang keempat, fleksibilitas dalam belajar. Pengguna dapat mengakses materinya sesuai kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing. Contohnya seperti tadi, multimedia interaktif ini e-learning, game edukasi, aplikasi presentasi, kuis, simulasi, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu kelebihan multimedia pembelajaran. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan retensi, yang kedua memotivasi siswa, yang ketiga meningkatkan keterlibatan siswa, yang keempat memfasilitasi pembelajaran mandiri, yang kelima menyediakan akses ke sumber daya yang luas, yang keenam memudahkan penjelasan konsep kompleks, yang ketujuh menyesuaikan gaya belajar siswa, dan terakhir pengalaman belajar yang lebih mudah. Lanjut pembahasan yang kelima, kekurangan multimedia pembelajaran. Nah, ada kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu memerlukan infrastruktur yang baik, yang kedua memerlukan keterampilan teknologi, yang ketiga gangguan dan distraksi, yang keempat biaya pengembangan yang tinggi,
Yang kelima, keterbatasan interaksi sosial. Yang keenam, masalah kesesuaian materi. Dan yang terakhir, potensi masalah teknis. Pembahasan yang keenam yaitu manfaat multimedia pembelajaran. Nah, ada beberapa manfaatnya multimedia pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, mendukung berbagai gaya belajar. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Yang kelima, meningkatkan retensi informasi. Yang keenam, menyediakan akses ke sumber daya yang lebih luas. Yang ketujuh, mempermudah penjelasan konsep yang sulit. Yang kedelapan, meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir, mempermudah guru dalam penyajian materi. Kemudian yang terakhir, contoh multimedia pembelajaran. Contoh yang pertama yaitu seperti video pembelajaran. Yang kedua, presentasi interaktif. Yang ketiga, learning platform. Yang keempat, simulasi dan animasi. Yang kelima, aplikasi pembelajaran mobile. Yang keenam, game edukasi. Yang ketujuh, infografis interaktif. Yang kedelapan, virtual reality atau VO dan augmented reality atau AU. Yang kesembilan, podcast dan audiobook. Dan yang terakhir, kuis interaktif online. Kesimpulan, berarti dalam multimedia pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas proses belajar mengajar. Nah, dengan memanfaatkan berbagai elemen multimedia mampu meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keterlibatan siswa. Selain itu juga multimedia mendukung berbagai gaya belajar dan memungkinkan pembelajaran mandiri yang fleksibel. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ya teman-teman ada yang mau menanyakan, bisa komen di video ini ya. See you, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Sekian dan terima kasih.